Selamat pagi anak-anak kami kelas 9. Semoga semua dalam keadaan sehat. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika pada pagi hari ini. Pada pertemuan sebelumnya, kita membahas tentang bagaimana menggambar grafik fungsi kuadrat yang bentuknya fx sama dengan x kuadrat tambah p. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas bagaimana menggambarkan grafik fungsi kuadrat yang bentuknya fx sama dengan dalam kurung x tambah p dikuadratkan. Nah, bagaimana bentuk itu dan bagaimana cara menggambarkan? Mari perhatikan penjelasan Bapak berikut ini. Baik anak-anak kami, seperti Bapak katakan tadi, bagaimana menggambar grafik fungsi fx sama dengan x tambah p dalam kurung dikuadratkan. Nanti coba perhatikan bukumu ya, halaman 83. Nah, untuk menggambarkan grafik fungsi fx sama dengan x tambah p dalam kurung kuadrat, maka pertama sekali kita harus membuat tabel dulu. Nah, ini seperti bentuk yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya, kita membuat tabel. Nah, kita lengkapilah tabel ini kita sudah dibantu. Ya, artinya apa? Karena dibantu karena nilai x sudah ditentukan. Artinya kita sudah lebih mudah untuk menyelesaikan begitu. Nah, baik. Dari yang Bapak katakan tadi, kita terlebih dahulu melengkapi tabel ini. Nah, bagaimana cara melengkapinya? Nanti akan Bapak isi untuk ini ya. Nanti Bapak jawab untuk ini, termasuk gambarnya ini. Nomor 1 bagian A, B, dan C. Nanti nomor 2 ini menjadi tugas kamu ya. Bapak juga nanti akan berikan bantuannya. Baik. Untuk melengkapi tabel ini, tadi Bapak katakan bahwa nilai X sudah ditentukan. Negatif 5 sampai 1. Nah, kenapa X diambil dari negatif 5 mulai? Nanti supaya gambarnya bagus begitu. Ya, maka ada perhitungannya kira-kira seperti itu. Baik. Nah, di sini jika X-nya negatif 5. Nah, X tambah 2 itu negatif 3. Nah, dari mana ini sekarang? Kan ini tadi fungsinya. Fungsinya adalah X tambah 2. Nah, makanya dibuat di sini X tambah 2. Nah, kenapa ini negatif 3? Gantilah X ini dengan negatif 5 ini. Negatif 5 tambah 2. Itu kan negatif 3. Makanya di sini negatif 3. Nah, dari mana ini 9? Kan begitu. Ini kan 9. Nah, kalau tadi kau ganti ini negatif 5, negatif 5 tambah 2 itu negatif 3. Itulah ini. Nah, negatif 3 dikuadratkan. Nah, negatif 3 dikuadratkan. Kalau negatif kuadratkan menjadi positif. Berarti 3 kuadrat 9. Makanya ini 9. Begitu. Dari situ hasilnya, sekali lagi Bapak ulangi. Jika X negatif 5 gantikan ke sini ya. Negatif 5 tambah 2. Itu kan negatif 3 yang ini. Nah, negatif 3 dikuadratkan itu menjadi 9. Nah, paham kira-kira anak kami? Nah, supaya lebih jelas ini. Ya, nanti coba perhatikan ini. Ini aja Bapak buat ya. Perhatikan, inilah tabelnya tadi. Negatif 5 ini menjadi 9. Kenapa tadi? Gantikan ke sini. Nah, coba kita ambil ini negatif 4. Negatif 4 tambah 2. Nah, itu kan negatif 2. Nah, negatif 2 dikuadratkan itu kan menjadi 4. Nah, ini sudah Bapak buat ya. Supaya lebih jelas. Kita ganti dengan negatif 3. Negatif 3 tambah 2 itu kan negatif 1. Negatif 1 dikuadratkan itu menjadi 1. Nah, untuk negatif 2, coba lihat. Negatif 2 tambah 2 itu kan 0. Makanya ini 0. 0 kuadrat itu adalah 0. Ini ganti negatif 1 tambah 2 itu kan menjadi 1. Nah, 1 kuadrat itu 1. Coba ganti ini dengan 2. Ini 0. Ganti ini dengan 0 yang ini ya. 0 tambah 2 itu kan 2. Nah, 2 kuadrat kan 4. Makanya ini 2 ini 4. Coba ganti ini 1. 1 tambah 2 itu kan 3. Ini 3 kuadrat adalah 9. Nah, inilah tabelnya ya. Sudah Bapak lengkapi di situ. Nah, gambarnya bagaimana menggambar ini? Nah, ini yang perlu ya. Bagaimana menggambarnya? Nah, di sini gambar grafik fungsi fx sama dengan x tambah 2 dalam kurung dikuadratkan pada bidang di samping. Nah, di buku ini tadi sudah ada itu. Ini digambarkan di sini. Nanti di bukumu aja gambarnya, jangan di buku paket. Nah, bagaimana menggambar? Nah, di sini sudah ada Bapak buat gambarnya, lihat.
Nah, bagaimana menggambar ini tadi? Dari mana ini kita dapat? Nanti perhatikan ya, bagus buat gambarmu ya. Nanti untuk nomor 2 supaya tahu. Coba perhatikan. Nah, Bapak ulangi sekali lagi bagaimana menggambarnya. Nah, coba perhatikan. Setelah selesai kita buat tabel ini tadi, nah, kita buat ini, kita lihatlah pasangan ini, X dengan fungsi X-nya. Kalau X negatif 5 berarti fungsi X-nya berapa? 9. Kalau X-nya negatif 4, fungsi X-nya adalah 4. Nah, inilah yang kita lihat titik ini. Maka dapat nanti titik negatif 5, 9, negatif 4, 4, negatif 3, 1, negatif 2, 0, negatif 1, 1, 0, 4, 1, 9. Nah, titik-titik inilah yang kita letakkan pada koordinat kartesius. Ya, titik-titik ini sekali lagi, negatif 5, 9, negatif 4, 4, sampai nanti 1, 9. Nah, coba perhatikanlah ini ya. Tadi titik pertama berapa? Negatif 5, pasangannya berapa? 9. Nah, kita buat di sini itu mana negatif 5, 9. Berarti kita hitung ke sini 5 ke atas 9 ini. Nah, di sinilah titiknya ya. Bapak tunjukkan sekali lagi, di sinilah titik negatif 5, 9. Yang kedua tadi berapa? Negatif 4 dengan 4. Nah, kita lihat di sini. Berarti kita buat dari sini negatif 4 berarti ke atas 4. Berarti di sini ya. Ini titiknya. Bapak perjelas ya. Ini tadi titiknya, kemudian di sini. Kemudian yang ketiga mana? Negatif 3, 1. Nah, berarti kita buat negatif 3, berarti kalau dia negatif 3 berarti X-nya berapa? 1, berarti di sini. Ya, ini titiknya. Kemudian kita lihat berikutnya. Negatif 2, 0. Berarti ini. Negatif 2, 0. Ya. Kemudian berikutnya. Negatif 1, pasangannya 1. Negatif 1, ini pasangannya 1 ini. Nah, jelas ya. Perhatikan. Kemudian kalau dia 0, pasangannya berapa? 4, 0, 4. X-nya 0, dia-nya 4, berarti di sini ini. Nah, ada ya. Udah pertebal ya titiknya ya. Kemudian kalau dia 1, Y-nya berapa? 9. Nah, ini 1, 1 berarti dia 9 di sini. Nah, maka hubungkanlah ini. Kalau dari sini boleh terus seperti ini, baru di sini dia balik. Kan di sini balik ke atas lagi. Atau dari sini duluan turun. Nah, maka ini balik nanti. Maka ini nanti dikatakan titik balik minimum. Nah, itulah yang ditanya nanti bagian C di sini. Ya, koordinat titik balik atau titik puncak itulah negatif 2, 0. Yang inilah itu. Kenapa? Karena kalau dari sini dia turun, maka dari sini balik lagi dia. Maka dikatakan titik balik. Ya. Nah, itulah untuk nomor 1 tadi yang ini. Untuk nomor 1 sudah ada ya, gambar sudah. Titik koordinat titik baliknya sudah yang Bapak bikin ini tadi ini. Nanti silakan perhatikan kembali ya. Ini sudah jelas ya. Maka nomor 1 sudah terjawab. Nah, bagaimana menjawab nomor 2 ini? Ya, nanti ini langsung menjadi tugasmu ya. Sama, buat dulu tabel, baru grafiknya, baru tentukan koordinatnya. Nah, di sini sudah ada Bapak buat, sudah Bapak bantu ya. Sudah Bapak bantu, lihat ini. Nomor 2. Nah, ini sudah ada tabel. Sudah Bapak buat ini, sudah Bapak tentukan. Biar kamu lebih mudah. Nah, kamu tinggal mengisi ini, ya, tinggal mengisi ini, perhatikan. Paham ya, anak-anak kami ya? Tinggal mengisi ini. Setelah selesai nanti kamu isi ini, ya, setelah selesai kamu isi, sama seperti tadi. Tentukan letak titik ini, berapa nanti di sini, ya. Pasangan ini nanti berapa? Di sini nanti berapa? Pasangannya 0 di sini, seperti tadi. Nah, setelah dapat ini nanti buatlah gambarnya seperti ini lagi. Di sini aja buat gambarnya, satukan. Nggak usah dua buku ya. Nah, tentukan letak titiknya di mana-mana nanti titik itu baru hubungkan lagi. Begitu ya. Satu gambar aja dia, satu tempat. Ya, pasti ada nanti hubungannya dengan ini. Ya. Sudah bantu tadi. Sudah saya kira sudah lebih mudah karena ini sudah bantu. Maka berdasarkan itu nanti ini sudah dapat kau jawab. Coba kalian bandingkan bentuk grafik. Iya, yang pertama ini maksudnya dengan ini. Nah, nanti dari gambarmu ini setelah kau gambar bagus, itu nanti akan dapat itu. Pasti bisa kamu jawab ya. Nah, begitu. Pasti bisa kamu jawab. Nah, kemudian secara umum nanti dapatlah kesimpulan ini. Maka nanti ini kamu salingkan ya. Kamu salingkan nanti ini. Nah, ini pun sudah pasti dapat nanti kamu jawab ini. Asalnya nanti benar-benar kamu ikuti ya, benar-benar kamu itu pasti nanti dapat kau jawab ini karena titik baliknya tadi sudah Bapak terangkan.
sampai terakhir nanti di sini ya. Oke, sampai sekian ya penjelasan Bapak. Nanti silakan ulangi kembali ya. Baik anak-anak kami, sampai sekian penjelasan Bapak dan sampai di sini pertemuan kita untuk kali ini. Silakan kembali diulangi, dibaca supaya lebih dipahami. Nah, tetap Bapak ingatkan semangat dalam belajar dan jaga kesehatan. Sekian.